Halo teman Dinka semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat. Kembali lagi dengan saya Bang Ipan di acara Klik Bang Japri. Kenali lebih informasi kesehatan bareng-bareng jalur pribadi. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang TBC. Penyakit yang sering dikira cuma batuk-batuk biasa, tapi ternyata bisa lebih serius lagi. Apalagi kalau dia bareng datangnya dengan teman-temannya, diabetes dan HIV. TBC bukan cuma masalah paru-paru. Dalam banyak kasus, penderita TBC juga mengalami kondisi penyerta yang makin memperparah situasi si penderita. Nah, bayangkan, tubuh kita lagi lawan satu penyakit, terus tiba-tiba datang lagi dua penyakit lainnya. Ikut ngancurin daya tahan tubuh. Di episode kali ini, kita akan bahas bareng-bareng dengan narasumber spesial kita yang udah siap berbagi ilmu dan pengalamannya. Kita bakal kupas tuntas semuanya. Jadi stay tune terus ya, karena semakin kamu tahu, semakin besar juga peluang kamu untuk sehat. Oke, narasumber kami yang pertama adalah Dr. Fevi Herawati MKM, selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bekasi. P2P ini izin dok, kepanjangannya apa? Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Oke, pas banget dengan materi kita kali ini ya dok ya? Iya. Siap. Dan di sebelahnya Dr. Fevi ini ada dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Rifki Putra Agusti SPPD. Ya. Izin, selamat pagi Dr. Rifki. Selamat pagi. Yang juga merupakan anggota dari PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Berbicara tentang penyakit TBC nih dok, izin. Apa sih sebenarnya TBC itu? Kalau misalnya saya orang awam ini, untuk teman-teman semua yang nonton, boleh dijelaskan mungkin dok? Oh iya, baik ya. Terima kasih ya pertanyaan Bang Ipan. Oh ya, pertama terima kasih ya. Saya Dr. Rifki, spesialis penyakit dalam. Terima kasih sudah diundang ke podcast kali ini ya. Siap. Jadi mengenai TBC, TBC itu sebenarnya kependekan dari tuberkulosis Bang Ipan. Ya, jadi itu adalah penyakit karena infeksi. Oh, infeksi. Infeksinya itu bisa di paru ataupun di luar paru. Di luar paru itu seperti di apa? Di otak, di tulang, di kelenjar. Ya. Oke, jadi bukan cuma di paru-paru aja ya dok ya? Iya, betul. Oh, kalau kira-kira dok, apa sih yang perlu kita ketahui tentang TBC itu selain yang tadi saya baru tahu juga itu bukan cuma di paru-paru dok? Ya, jadi TBC itu karena penyakit infeksi, maka penyakit itu bisa disembuhkan Bang Ipan. Apakah kira-kira TBC itu muncul tiba-tiba atau harus dari pengaruh eksternal dok? Nah, jadi memang TBC itu karena penyakit infeksi dia ditularkan dari orang lain ya, seperti virus COVID ya. Waktu itu dia Oh, iya, ditularkan iya. melalui droplet atau dari batuk seseorang yang memang terinfeksi tuberkulosis. Dan Oh, gejalanya seperti apa? Memang gejalanya yang pertama adalah dia batuk ya. Batuknya yang seperti apa? Batuk lebih dari 2 minggu Bang Ipan ya. Bisa berdahak, bisa berdarah atau tidak berdarah. Yang kedua, berat badannya juga menurun. Ya, terus yang ketiga dia ada demam lemeng-lemeng ya, jadi demamnya tidak terlalu tinggi. Yang keempat ini ada keringat dingin di malam hari. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu ya sebaiknya diperiksakan ke dokter terdekat ya untuk kita periksakan darah. iya. Kalau izin dok, dari semua gejala yang tadi dokter Rifki sampaikan, kira-kira ada nggak sih dok gejala yang paling awal muncul, yang kemungkinan kalau itu muncul, itu udah peluang besar TBC gitu dok? Ya, gejala yang paling awal muncul ya karena sebagian besar infeksi TBC itu di paru ya memang pertama dia adalah batuk ya. Batuknya seperti apa? Batuk terus-terusan. Sudah mungkin pasiennya juga sudah mulai berobat tapi tidak ada perbaikan. Yang kedua sudah batuk terus berat badannya mulai turun. Mungkin itu awalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita udah kena gejala-gejala tersebut dok, langkah-langkah apa pertama yang harus kita lakukan? Baik ya. Pertama ya, karena kita sakit ya, otomatis kita harus memeriksakan diri ya ke dokter ya. Bisa ke puskesmas, bisa ke klinik ataupun ke rumah sakit ya. Nanti dari situ akan dilakukan pemeriksaan. Jika ada kecurigaan terhadap TBC, maka yang dilakukan adalah pemeriksaannya meliputi pertama bisa juga dari ronsen toraks ya, ronsen dada. Yang kedua itu adalah pemeriksaan dahak. Karena dia infeksi, maka harus terbukti adanya kuman. Dari mana? Dari pemeriksaan dahak.
Oh mungkin kalau misalnya yang dikenal sama anak-anak zaman sekarang itu batuk krung-krung kali dok, atau batuk krup gitu termasuk nggak? Iya kayaknya masuk. Oh, oke oke. Oke, di sini soalnya banyak yang belum tahu nih dok, TBC itu ternyata bisa diikuti dengan penyakit dan teman-temannya itu loh dok, yang tadi saya singgung di awal. Kira-kira penyakit penyertanya ini bisa dijelaskan dok? Oh iya, pertanyaannya yang memang TBC itu seringnya tidak berdiri sendiri ya teman-teman Dinkes ya. Jadi pertama nih kita harus aware ada yang namanya TBC dengan diabetes mellitus ya. Memang pasien TBC dengan diabetes mellitus itu sendiri yang pertama dia mungkin butuh pengobatan yang lebih panjang ya. Kalau biasanya bisa 6 bulan, ini mungkin bisa lebih dari 6 bulan. Yang kedua, apabila tidak tertangani dengan baik pengikutnya atau kita bilang adalah komorbidnya, diabetesnya, maka mungkin kondisi komplikasinya bisa muncul lebih cepat. Yang ketiga, juga bisa muncul perburukan apabila tidak dikendalikan sejak awal. Itu yang pertama TB dengan DM. Jadi ada orang dengan TB, kita akan melakukan pemeriksaan gula darah. Yang kedua, ada juga TB dengan HIV teman-teman. Jadi memang sekarang itu banyak ya pasien itu karena TB sekaligus memang dia terkena infeksi HIV. Apabila sudah terkena dua-duanya ini, maka pasien itu dibilang sebagai penyakit imunokompromis. Jadi sistem imunnya turun, mau nggak mau dia pengobatannya akan lebih panjang, harus lebih patuh, dan kita juga dari sisi medis mungkin akan mengikuti menilai efek sampingnya lebih dini. Ya tujuannya satu, biar agar mencapai hasil yang baik teman-teman. Oh gitu ya dok ya. Terus kalau misalnya tadi sudah dokter sampaikan tentang gejala-gejalanya, terus tindakan langkah awal yang harus dilakukan seperti ronsen thorax tadi. Nah, kira-kira bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya dok supaya kita ini yang misalnya belum kena penyakit TBC ini supaya bisa terhindar gitu dok, atau setidaknya lebih aman dari TBC dok? Oh iya, baik cara pencegahannya ya. Memang yang pertama karena dia adalah infeksi dan ditularkan melalui batuk, ya kita harus paham diri kita. Jika kita memang terkena TBC, mau nggak mau kita harus menjaga lingkungan kita nih dari penularan. Dengan cara apa? Ya etika batuknya diperbaiki. Jika sedang batuk, ya tangan bisa ditutup seperti ini. Yang kedua, pakailah masker ya. Karena memang beberapa pasien itu misalkan kita bilang adalah bayi, lansia ya, lansia itu orang-orang dengan lanjut usia di atas 60 itu lebih rentan apabila terkena. Terus yang kedua, selain kita mengetahui penularannya melalui batuk, yang kedua adalah menjaga pola makan yang baik ya. Pola makan yang baik itu apa? Ya minimal nutrisi terpenuhi ya, lengkap. Misalkan dalam satu piring itu kita bagi empat, ada seperempat nasi, seperempatnya dengan daging, tempe, tahu ya, terus setengahnya lagi kita isi dengan buah dan sayur. Selain itu, sudah kita jaga pola makan yang baik, nih tidurnya cukup juga, minimal 6 jam sehari sebaiknya. Yang selanjutnya lagi adalah olahraga, ini juga penting teman-temannya. Jadi anjuran olahraga itu minimal adalah 150 menit per minggu, jadi 2,5 jam per minggu ya. Tidak harus berat, yang penting rutin dan dilakukan sesuai dengan kesanggupan diri. Nah yang kelima, yang terakhir ini paling penting adalah jangan stres ya. Karena kan sekarang apa-apa bisa stres ya, itu yang paling penting. Bener dok, bener. Kalau stres itu mempengaruhi kondisi tubuh ya dok? Banget, Banget ya, oke. Untuk Dokter Fevi, izin sebagai Kepala Bidang P2P di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kira-kira langkah apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam rangka pengendalian penyakit TBC di Kota Bekasi, dok? Baik, terima kasih Bang Ivan. Jadi teman Dinkes, untuk langkah-langkah yang sudah atau kita akan lakukan juga gitu tadi, mungkin menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rifki, artinya kan kita mulai dari pencegahan juga. Nah setelah kita melakukan pencegahan, maka ada upaya yang harus kita lakukan sebelum kita misalnya tahu apakah kita kena TBC atau enggak. Nah, di bidang P2P, salah satunya adalah dengan melakukan deteksi dini atau screening. Nah, screening ini bisa dilakukan terhadap orang-orang yang memang mempunyai gejala seperti yang tadi Dr. Rifki sudah sampaikan sebelumnya. Nah, kalau punya gejala-gejala seperti itu, tadi himbauan dari Dr. Rifki kan datanglah periksakan ke fasilitas kesehatan. Di Kota Bekasi ada 53 puskesmas, kemudian kita juga ada 48 rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, dan semuanya itu sudah dapat melayani untuk deteksi dini atau screening terhadap penyakit TBC. Belum lagi kami juga
ada klinik-klinik yang sudah ber-MOU dengan puskesmas setempat sehingga screening atau deteksi dini bisa juga dilakukan gitu. Oke, nah sekarang dok, kita sama-sama sudah mengetahui nih, dan sudah dijelaskan juga tadi oleh Dokter Rifki bahwa penyakit TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, untuk di Kota Bekasi sendiri dok, kasus TBC-nya untuk Dokter Fevi mungkin bisa dijelaskan situasinya seperti apa nih? Ya, oke. Kalau untuk di Kota Bekasi sendiri kita cukup banyak juga kasus TBC. Terhitung dan tercatat di kami di Januari sampai dengan Maret 2025 ini ada sekitar 2.700-an kasus. Kemudian kalau kita melihat tahun 2024, itu sepanjang tahun 2024 kasus yang tercatat dan terlaporkan itu ada sekitar 13 ribuan kasus. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama gitu ya, bahwa ternyata memang kasus TBC ini cukup banyak terjadi sehingga upaya pencegahan ataupun deteksi dini perlu dilakukan oleh teman-teman Dinkes semua gitu. Itu dengan angka yang tadi sudah Dokter Fevi sebutkan yang sangat cukup tinggi menurut saya ya. Itu kenapa bisa seperti itu dok? Ya, kan kita lihat juga ya untuk angka di dunia pun Indonesia itu termasuk yang kasusnya cukup banyak. Indonesia itu ada di peringkat kedua setelah India dan di atas Cina gitu. Jadi kasusnya cukup banyak secara globalnya Indonesia, kemudian di Jawa Barat juga termasuk yang cukup banyak, kemudian Kota Bekasi juga ya lumayan gitu, banyak juga kasusnya. Nah, kenapa kasus ini cukup banyak? Berarti kan kita harus lihat juga apa sih kenapa orang bisa kena TBC gitu ya. Nah, tadi beberapa hal juga sudah dijelaskan oleh Dr. Rifki. Kemudian juga kita lihat ya situasi kondisi kita dengan adanya juga kebiasaan-kebiasaan kan tadi yang disampaikan upaya pencegahan itu adalah salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Nah, di kita kadang-kadang masih suka abai juga gitu kan. Kemudian tadi mungkin yang belum disampaikan oleh Dr. Rifki ada juga salah satu upaya pencegahan karena merupakan faktor resiko terjadinya TBC. Perilaku merokok juga dok ya. Merokok Ya, juga karena termasuk. perilaku merokok itu juga berpengaruh terhadap kejadian penyakit gitu. Nah, kemudian juga kebiasaan masyarakat kita nih yang namanya melakukan screening atau deteksi dini itu belum terlalu familiar gitu. Jadi kadang-kadang justru istilahnya apa ya? Ah, enggak lah, enggak mungkin saya TBC gitu. Meskipun sudah punya gejala-gejala atau keluhan yang memang mengarah ke arah TBC. Atau juga pada saat di keluarga kita ada penderita TBC, itu seharusnya yang kontak serumah yang memang tinggal bersama itu melakukan screening atau deteksi dini. Nah, ini kami temukan masih sering terjadi nggak mau tuh dilakukan screening atau dilakukan deteksi dini pemeriksaan. Padahal yang kontak serumah itu punya peluang lebih besar untuk menderita TBC juga. Karena biasanya TBC enggak sendirian ya dok. Iya. Dia biasanya ada ngajak-ngajak tuh. Teman-temannya gitu. tadi dok. Iya, karena yang di dekatnya gitu. Karena kan memang kalau kita lihat penularan juga kan TBC menularnya lewat apa sih? Lewat apa? Kan droplet, Betul. udara gitu kan ya. Betul. Kan kita nggak pernah bisa memilih untuk Ya. bernafasnya itu gimana gitu kan. Terus kemudian juga perilaku hidup bersih dan sehat tadi juga gitu. Nah, kemudian ada lagi program pemerintah yang sebenarnya sangat bagus tapi juga masih belum bisa diterima oleh masyarakat banyak adalah yang disebutnya terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, jadi dari pada saat kita sudah melakukan screening atau deteksi dini karena berbagai hal ya, bisa karena memang kita punya gejala atau kita memang kontak dengan penderita TB yang tadi saya sampaikan investigasi kontak itu. Nah, pada saat dilakukan screening atau dilakukan deteksi dini, kemudian hasilnya adalah menderita TBC, maka selanjutnya adalah dilakukan pengobatan TBC. Kemudian jika ternyata hasilnya tidak TBC, itu ada yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, ini yang masih sangat berat juga masyarakat melakukan itu karena
pasti akan beralasannya adalah kan saya nggak sakit, kenapa saya harus minum obat gitu. Ya itu karena memang sebenarnya obat terapi pencegahan supaya nggak sakit. Tapi kebiasaan kita pasti kalau misalnya nggak sakit, kenapa harus minum obat gitu. Itu masih menjadi kendala juga di Kota Bekasi karena angka capaian investigasi kontak masih cukup rendah, kemudian capaian terapi pencegahan tuberkulosis juga masih cukup rendah. Sementara investigasi kontak dan terapi pencegahan tuberkulosis itu merupakan juga sebuah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit tuberkulosis. Gitu. Terima kasih Dokter Fevi, itu informasi yang sangat bagus dan sangat menarik sekali karena kebetulan banyak kejadian kasus khususnya di lingkungan kami atau lingkungan saya sendiri Dok, itu ada keluarga-keluarga yang salah satu dari anggota keluarganya itu menderita TBC gitu. Nah, apakah kira-kira dia perlu untuk menggunakan alat makannya pribadi atau seperti apa itu Dok kira-kira Dok? Nah, memang tadi upaya pencegahan itu perlu dilakukan, tapi ya saya sampaikan tadi juga tuh, makanya kenapa kita kalau ada anggota keluarga kita misalnya yang menderita TBC, kita juga screening, kita juga lakukan deteksi dini. Kemudian ya itu tadi pada saat ternyata tidak, ya alhamdulillah kan ya. Tapi ada terapi sebenarnya yang kita harus jalankan juga gitu untuk pencegahan terhadap tuberkulosis itu. Nah, kemudian khususnya terutama ini ya Dok ya, kalau pada anak-anak gitu. Kalau Anak-anak pada juga ada peluang kena Dok? anak-anak justru besar peluang kenanya gitu. Kalau zaman dulu justru memang program pemerintah itu justru pada anak dulu yang INH propilaksis, mungkin teman Dinkes pernah mendengar juga. Nah sekarang ini justru malah berkembang, tidak hanya pada anak-anak dengan ada pengobatan INH profilaksis, tapi untuk dewasa atau untuk orang-orang yang memang juga punya kekebalan tubuh yang rendah. Seperti kalau pada orang-orang dengan HIV itu peluang untuk mendapatkan penyakit TBC juga tinggi, makanya perlu dengan terapi pencegahan tuberkulosis. Kemudian untuk yang orang tadi yang dengan DM itu juga punya peluang yang cukup besar untuk menderita tuberkulosis gitu ya Dok. Jadi orang dengan DM pun kita perlu melakukan screening atau deteksi dini gitu. Kadang-kadang keluhan tidak selalu muncul ya Dok ya. Tidak selalu muncul, tapi bukan berarti kita tidak menderita TB karena memang di Indonesia kasusnya cukup banyak. Bahkan kita kan tidak pernah tahu kalau misalnya kita berkumpul begini nih, siapa tahu ada orang yang dengan TB yang kita nggak tahu kan dia ternyata TB gitu. Oh gitu ya Dok. Jadi tadi dokter sudah menyinggung tentang terapi, screening, deteksi dini. Nah, kira-kira nih Dokter Fevi, bagaimana kesiapan fasilitas Dinas Kesehatan Kota Bekasi sendiri khususnya nih dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC ini Dok? Ya, untuk di Kota Bekasi semua fasilitas kesehatan yang ada 53 puskesmas, kemudian 48 rumah sakit, kemudian juga klinik-klinik itu pada prinsipnya sudah bisa melakukan screening atau deteksi dini tuberkulosis. Kemudian juga sudah bisa melakukan pengobatan terhadap tuberkulosis karena memang kalau program pemerintah untuk obat TB itu dijamin oleh pemerintah. Jadi untuk kesiapan layanan kesehatan, insya Allah sih bisa lah kita dengan mudah untuk mendapatkan. Jadi jangan khawatir untuk teman Dinkes bahwa kalau teman Dinkes punya keluhan dengan gejala tuberkulosis ataupun juga punya ada orang di lingkungan terdekatnya yang memang menderita TBC, lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bekasi.
Siap. Dan langkah apa dok kira-kira yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam menggelorakan, tadi kan dokter sudah menyinggung Ya. tentang screening ya. Oke. Nah, bagaimana cara Dinas Kesehatan Kota Bekasi menggelorakan pentingnya melakukan screening TBC dok? Ya, nah kebetulan bulan Maret, tanggal 24 Maret itu diperingati sebagai Hari TB sedunia, gitu ya. Dan ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari TB sedunia. Untuk Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kami pun melakukan berbagai macam kegiatan penyuluhan-penyuluhan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bekasi. Oke dok. Nah, untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini, mungkin bisa diingatkan lagi untuk keluarga-keluarganya yang mungkin pernah punya riwayat TBC atau berkontak langsung dengan orang yang menderita TBC untuk melakukan screening di klinik kesehatan terdekat di rumahnya. Khususnya kalau di Kota Bekasi sudah tersedia 53 puskesmas ya dok ya? Ya. 53 puskesmas di Kota Bekasi. Nah, terakhir nih dok, sebelum kita tutup diskusi kali ini, kira-kira ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman Dinkes yang sedang menonton podcast kali ini agar terhindar dari penyakit TBC? Mungkin Dr. Rifki boleh mewakil dari PAPD-nya dan Dr. Fevi untuk harapannya dan tips-tipsnya boleh dipersilakan. Oh ya, baik ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan ya panjang lebar mengenai TBC dan apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi memang kalau dari saya tipsnya ya pertama ya jaga kesehatan. Yang terpenting dari TBC itu adalah jaga diri dan jaga lingkungan keluarga ya. Karena memang TBC ini adalah masalah bersama ya. Saya sebagai dokter dari dinas kesehatan, dari fasilitas kesehatan, dan yang penting ini adalah dari masyarakat ya, karena kan kita bertujuan untuk membasmi TBC ya, Indonesia bebas TBC. Oke, kalau saran dari saya memang jika ada gejala sebaiknya berobat, dan jika dinyatakan positif sebaiknya menjaga diri untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungannya. Nah, kalau untuk Dr. Fevi sendiri, gimana tips-tips untuk teman-teman Dinkes semua agar terhindar dari penyakit TBC dok? Ya. Agar terhindar dari penyakit TBC, teman Dinkes pertama itu jangan takut untuk melakukan screening atau deteksi dini. Terus kemudian juga jangan terhadap kalau memang berkontak dengan orang dengan TBC, teman-teman kemudian memang harus mengkonsumsi terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT tadi gitu ya. Nah, jangan berat juga untuk melakukan itu, karena itu merupakan sebuah upaya pencegahan. Terus kemudian bahwa TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan, sehingga kalau teman Dinkes yang menderita TBC teratur berobat, kemudian sampai tuntas, bisa sehat. Gitu. Insya Allah. Iya. Gitu ya, mungkin sebagai penutup juga bahwa dengan ada Hari TB sedunia, kita harus semarakan Hari TB sedunia dengan giatkan gerakan Indonesia akhiri tuberkulosis dengan aksi nyata. Kemudian TOS TB. TB, temukan, obati sampai sembuh. Oke, luar biasa atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan sangat informatif ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Rifki dan Dr. Fevi atas waktu yang telah diberikan. Semoga kedepannya semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan memanfaatkan screening TBC ini ya dok ya. Terima kasih juga untuk para pendengar dan para penonton setia dari podcast Klik Bang Japri yang telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa menonton episode-episode yang lain agar kalian semakin paham tentang wawasan kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya untuk mendapatkan update terbaru dari podcast Klik Bang Japri. Saya Bang Ipan pamit undur diri. Jangan lupa untuk stay tune terus di podcast Klik Bang Japri. Sampai jumpa di episode berikutnya. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh.